Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, fa'aqulu wa 'alallahi tawakkuli. Ma'asyiral hadirin, jamaah yang saya muliakan, wabil khusus Ibunda Ketua Pengajian Husnul Khatimah beserta ibu-ibu ketua yang tergabung dalam pengajian Husnul Khatimah, wabil khusus segenap panitia, orang-orang tua kita yang alhamdulillah dapat hadir dalam kesempatan ini yang sama-sama kita hormati dan yang kita muliakan. Kemudian terima kasih yang sebanyak-banyaknya saya sampaikan kepada segenap panitia dan pimpinan. Terima kasih atas kesediaannya yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada saya guna agar supaya dapat mengisikan dalam rangka memperingati kembali, bergembira menyambut kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diadakan di tempat ini. Insya Allah mudah-mudahan kesempatan yang diberikan kepada saya akan dapat saya gunakan dengan sebaik-baiknya, sehingga pertemuan dan kumpulnya kita di tempat ini akan mendapatkan tambahan berkah dan manfaat yang sebanyak-banyaknya untuk kita semua, manfaat di dunia, lebih-lebih manfaat di akhirat. Amin Allahumma amin. Ma'asyiral hadirin, jamaah yang saya muliakan, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda dalam sebuah hadisnya, Afdalul mu'minina islaman man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Kata Nabi, sepaling baik, sepaling utama, sepaling abdal orang mukmin Islamnya yang apabila orang Islam lainnya selamat dari jahat cakapnya dan jahat perbuatannya. Perbuatannya tidak membuat susah orang lain. Kalau bahasa Banjar, kadang mengalihi orang. Kita nih kalau hidup suka mengalihi orang, kaina matinya ngalih juga. Bila kita suka mempersulit urusan orang, kena urusan di akhirat sulit juga. Maka itu kata Imam Syafi'i, amalan supaya jangan sulit mati, pertama jangan mempersulit orang. Berbuatlah apa yang menyenangkan orang. Siapa yang senang kalau dipersulit? Siapa? Tetapi kalau dipermudah, semua orang senang. Ternyata orang suka menyenangkan kepada sesama kita, matinya nyaman. Itu menurut perkataan Imam Syafi'i.
maka itu perbuatan kita jangan membuat orang susah. Jangan sampai orang terluka sebab cakap kita. Maka itu ujar Nabi Sulaiman, "Iza kanal kalam min fiddah, kana sukut min zahab." Apabila bercakap baik, nilainya perak. Tapi dapat menahan diri, jangan bercakap jahat tentang orang, nilainya emas. Mana mahalnya perak dengan emas, jauh mahal emas. Ulun ada ketakon hanya di kawan pakai jual emas 3 juta lebih sama yang perak pakai tukang kan bergerak masih harga lawas. Kenapa bercakap baik nilainya perak, padahal bertutuhkan bercakap malah nak berdiam dapat nilai emas. Karena setiap cakap baik belum tentu dipakai orang. Belum tentu, jangankan orang, anak saja kadang ada memakai. Bertampi ilat membadahi anak, mana dipakainya? Dipadahi kan masih jemamannya jangan keluar malam. Namun keluar malam khawatir terpengaruh dengan pergaulan bebas. Akhir zaman ini kalau bergaul bebas sangat membahayakan karena banyak ancaman, entah itu narkoba, entah memang pergaulan nang kada baik. Coba lihat, baru malam anak dah keluar, ditakuni mamanya, kenapa nak ikam kada masih? Mama kan sudah bercakap jangan keluar malam. Apa jawab anak? Aku mai kada keluar malam kada, aku keluar patang tadi, cuman ulik malam. Parah lagi kalau itu parah daripada keluar malam, dari patang keluar di mana? Maghrib asarnya di mana? Maghribnya di mana? Namunnya malam keluarkan tentu ibah maghrib. Sebelum maghrib malam ulik di mana? Maghribnya. Tambah parah kalau coba tarai kalau kita kasari. Jangankan dengan orang bercakap kasar, anak saja kalau kita kasar manggapnya. Anak ini kayaknya masih orang lakinya pada awak. Jadi itu pak hukumnya. Anak itu lebih masih kepada laki. Mamanya kadang membolehkan pindah rumah. Ujar mamanya ikam serumah aja. Nang laki kadang hendak. Lalu ia memilih lakinya. Sarik kita. Ya kita kaya anak kaya. Mau ikam memilih laki uji hatulah ke sana. Jangan dihilangi mati mama, jangan dihilangi. Jangan dihilangi kan. Kada datanginya. Cakap manggap kan anak aja bisa manggap, apalagi ini Tuhan. Nah Tuhan ini cuma kali uang. Nah kayak Pak mau ada mengunyur beli sedikit uang pulangan. Makanya jangan coba-coba kita nih bercakap jahat kepada orang supaya selamat. Jangan pasti menyambeti orang. Ini pengenali ibu yang ini. Kita ini setiap tahun maulid mencontoh Nabi. Coba pengamping nyambeti orang tahun lah. Kita ini hari ke hari itu hari nyambeti orang sebatal nongkrongnya. Ayo orang makan jangan kelati kada Islam. Makanya bila orang suka menyambeti orang itu namanya kurang asam. Diberi asamnya jangan dikelati. Bukan bibian aja lelakian bisa juga. Kami berjanji dalam kekawanan kita jangan nyambeti orang untuk kalah. Ada lewat kita seikong dia mulai. Kalau menurut kau katanya siapa lagi dia kata yuk kita pilih. Mulai dia tuh sambung kata. Aku deh can katanya gitu. Kan nyambeti orang. Ada lagi kagawian lain. Kita nih jaga lidah. Jangan pati menyambeti orang kalau nang kada baik. Amun yang baik ayo ha. Cuman kita nih kadang suka mencari yang kada baik. Kita menukar beres. Nukar beres itulah kita tampik. Dapatlah antah setengah cantik dalam segentang. Mana banyak yang beres kawan antah. Jauh banyak beres. Tapi yang timbul nanti masih antah. Jangan anak bertukar beres di situ ya. Di situ banyak antahnya. Karena jauh banyak beres. Kebaikan tertutup dengan kejahatan. Padahal dia tuh punya kejahatan di situ aja.
tapi kebaikannya yang lain banyak. Setiap kita ini kan ada kekurangan, ada kelebihan. Maka bila kita mencari kurang orang, lalu timbul hina. Padahal di balik kekurangannya ada kelebihannya. Kita memang kelebihan kita ada kayak orang ke, tapi kita ada kekurangannya. Gimana kekurangannya? Sukanya berarti orang kurang juga. Itulah aja Nabi yang maulah bangkrut di akhirat kita. Karena kita ini suka menjaga yang bisa menimbulkan orang lain sakit hati. Maka itu kita berusaha jangan bercakap kecuali yang baik-baik. Nabi itu iza tahaddatsa tabassama. Nabi kalau baca cerita mesti tersenyum. Iza takallama paka'an nama duru yaskutu min zalikal kalam. Nabi kalau bercakap, cakap Nabi itu keluar dari mulutnya bagaikan mutiara indah. Tidak ada yang kada indah, sehingga hati panas jadi dingin. Yang kita ini kadang hati dingin jadi panas. Sebalik, Nabi itu suka bercakap menjernihkan banyu nang karo. Kalau kita kadang maulah karo banyu nang jernih. Nah, sebalik. Maka itu kata Nabi yang paling abdal orang mukmin Islamnya apabila lisannya selamat daripada salah cakapnya. Maka itu Allah berfirman, "Qu anfusakum wa ahlikum nara." Yang diurus keluarga kita, yang diurus diri kita. Kita bicara tentang anak gadis orang, anak kemanakan kita kayak apa juga. Makanya kita urus ambat kita aja, ambat kita diurus. Apabila kita dapat mengurus keluarga masing-masing, maka aman, tidak ada kenakalan anak. Berarti kita ini gagal mendidik anak keturunan kita. Kenapa? Karena banyak masih kenakalan. Jadi yang bagus itu masing-masing kita keluarga menata keluarga kita, bercakap yang baik, berbuat yang baik. Mudah-mudahan kita termasuk orang mukmin yang Islamnya sempurna satu. Yang kedua, pujian Nabi, wa abdalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Sepaling abdal orang mukmin imannya, orang yang paling baik akhlaknya meniru Nabi. Nabi itu uswatun hasanah, contoh tauladan yang baik dalam kehidupan. Kenapa? Karena Nabi ittihadul qaul wal fi'li. Nabi bersatu cakap dengan perbuatan. Kita ini bercakap bisa, tapi praktik selalu gagal. Anak bakalahi badu bading, nang ading macal, nang kakak melawani. Betapa kayaknya berdua. Kita bisa menasihati anak, jangan bakalahi. Nah, berdua bading kada boleh bakalahi. Kenapa ikan? Oh dia nang ading maai, kakak nih melawani. Oh dia nang kakak ada tawa matinya nang salah. Bisa kita menasihati. Ikam ding jangan wani awan kakak, jangan kada baik. Ikam kakak lah mengalah awan ading bisa mati. Sekali awak bakal lahir lagi bini pulang. Kangkar dipada anak bah mah. Iya jangan bakal lahir mah. Kenapa maka bakal lahir? Mama kada boleh wani awan laki mah. Bah kasihan awan bini mengalah bahai. Menerima apa kada ya? Amal merhat bakalahi itu dipadahi anak itu kayak pikiran. Berarti kita gagal dalam praktek menasihati orang hara. Begitu bertangkar lagi bini dia anak kemalik maai durhaka orang laki itu bahaya neraka. Ada nerima kita. Tadi menasihati anak bakalahi bisa kita, tapi praktek gagal. Ulun jadi itu juga. Ulun ini kan selalu menasihati kita nih hidup yang baik, jangan pernah tersanjung disanjung orang, kaina jadi orang keanjungan. Karena penyakit N itu anjungan. Jangan pernah tersinggung orang kada menghormati, nanti jadi orang parajuan. Dua nih kada ada yang baiknya. Bisa ulun menasihati,
Kayak orang kada berkabun. Orang kada berkabun kada pernah senang hatinya sawit mahal. Kada pernah susah hatinya sawit murah. Karena memang sidin kada berkabun. Barat menasihati, praktik gagal. Ulun menggantikan kawan ceramah. Kawan ini rupanya menggantikan kawan juga. Ukurnya 3 kali ukur ke ulun. Berangkat ulun perjalanan jauh, sejam lebih berunda. Sampai sana orang kada pati maharong. Karena yang ditunggu bukan ulun. Ada guru nak harap dari tungkal ni waktu itu. Jadi ulun membawa catatan ngaran. Saya tanya mana ngaran ini. Sekalinya masih di rumah. Ditunjukkan rumahnya. Itulah kayak kau ke rumahnya. Lewat kabun ubi. Ada santri kami sikong di situ itu membawa ketemu anjing, katahi anjing ulun. Bilang saya juga buka karena kampungnya anjing. Jadi nasibnya tolak ceramah ini nangan mengganti akan apa Tuhan. Saatnya sampai di rumah belum mandi penantiannya lagi. Masih berandok lagi. Andoknya agak kuning-kuning pink kan. Masih terbayang rupanya ada baik kita bergandangan terus. Ada ini guru ya kami mandi ulo ya Pak Yuha. Ini yang guru mantap nih. Penceramah mahadengi penantian. Yang ada kan biasanya penantian mahadengi penceramah. Caranya apam terbalik bagus. Jadi apam balik mahal harganya. Dudukai ulun mahadengi imbatul tolak masjid ringkas pisah. Ketua penantian kata sambutan. Yang ketua penantian, Bapak Ibu minta maaf kami segenap penantian. Karena yang ceramah hari ini tidak sesuai dengan yang tertulis dalam undangan. Dalam undangan itu yang tertulis waktu itu almarhumlah Kiai Ustadz Norman Karti. Nanti kakak ada di sini kan. Rupanya beliau berhalangan. Gantikan dengan kawan di tungkalnya singkong ada nyampe tak cek orangnya. Rupanya berhalangan juga kirimkan ke ulun. Itulah kayak ulun. Jadi katanya kami carikan di tungkal nang kada kalah hebatnya. Dapat. Rupanya beliau berhalangan juga. Dikirimlah ustadz yang sudah ada di hadapan kita. Minta maaf Bapak Ibu. Ulun jin kedepan kehon sidin. Dan siapa nama sidin? Macam bungolnya penantian. Cari-cari takuni siapa ngaranku itu. Panas tahu. Pikir hati belum tahu dia. Nah, timbul sombongnya kan. Tadi nasihati orang biasa saja, tapi kan gagal dalam perak. Nah, ada kisah kawan ulun. Anaknya tolak sekolah SD. Tolak sekolah kulit menangis. Menggairung menangis. Ya abahnya kenapa ika menangis nak? Jana anak bakal lahir bahaya. Ya abahnya kenapa bakal lahir? Orang sekolah itu cari kawan bukan cari musuh. Tapi ini yang salah bahaya. Nah bapak menangis dia abahnya. Kalah aja sih dia. Ya abahnya kada boleh bakal lahir. Walaupunnya salah. Apalagi ikam salah. Orang baik-baik bakawan. Jangan cari musuh. Adab makan, duduk bersila. Habis makan, piring besok. Yang makan betul yok piringnya. Besok. Kalau hendak hidup bahagia, baik-baik berkawan, jangan cari musuh. Menurut anak masih pepadahan abahnya. Bulan hadapan abahnya kelahi pulang. Awan tetangga di sebelah pasal tanah mengangkat kampung dia orang panjang buka tetangga anak boleh sekolah di kampungnya anak babah jen anak ada boleh berkelahi bahaya ya abahnya kada bisa nak kayaknya salah ambil tanah kita jen anak bah sekalipunnya salah bahaya kada boleh berkelahi apalagi abah yang salah ya abahnya siapa bilang abah itu jen abah itu kekanakan nama orang tua boleh hei di situ kan gagal dalam praktek kita itu makanya cakap kita ni kada masin cakap kita ni kada pati wibawa. Kenapa? Karena cakap kadang-kadang gagal dalam praktek. Nabi datang orang bertanya, ya Rasulullah ausini berikan wasiat olehmu kepadaku
ujian Nabi, la tardab ikam jangan penyerikan. Minta ulang, la tardab ujian Nabi cukup 3 kali, la tardab. Tapi Nabi kada gagal dalam praktek. Nabi dihina orang, diludahi orang, Nabi kada marah. Gering nama ludahi, hilangi Nabi. Membawakan makanan, dilimpar Nabi dengan kotoran, Nabi kada marah. Sampai berdarah gigi Nabi kena hubangi orang, kada marah. Tidak gagal Nabi dalam praktek. Itu namanya ittihadul qaul wal fi'li. Kita jangan coba-coba diludahi orang. Kepada melayang sangki sebelah. Saya tarai ludahi kawan higa ada. Oh, terabang sangki. Gagal kita dalam praktik, gagal. Ada tahu kita. Makanya kita belajar meniru akhlak Rasulullah. Puja Imam Yusuf bin Asbad. Orang yang bisa meniru akhlak Nabi itu ada 10. Pertama, usaha kita dulu supaya jangan jauh akhlak dengan Nabi. Qillatul khilaf, sedikitkan berdebat, sedikitkan berselisih pendapat. Qillatul khilaf itu kalau bahasa kita tidak mau memperbanyak permusuhan, tidak suka dengan permusuhan, tidak suka dengan pertengkaran. Kita kalau suka bertengkar jadi harapan. Hendak bisa meniru akhlak Nabi jadi harapan. Karena model kita nangka tiba-tiba ilmu ini bila bertengkar hendak menang. Bukan mencari kebenaran. Mencari kebenaran iya juga tapi hendak menang. Kada mau kalah. Kalau orang yang hebat itu bertengkar mencari kebenaran. Berdebat ada dalil. Kita ini kadang berdebat saling menyalahkan. Karena berdebat saling menyalahkan, maka jauh dari akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuman ujian Nabi, wa fi akhir zaman ma dalla qaumun illa bil jidal. Tidak rusak umat akhir zaman kecuali karena terlalu banyak bersengketa, terlalu banyak berdebat, terlalu banyak bertengkar, sehingga pintu beramal ditutup Allah, sehingga kita sama kita kemesraan bermasyarakat berkurang, kemesraan berkeluarga berkurang, kemesraan dalam rumah tangga berkurang, karena kita selalu bertengkar, selalu bersengketa, sehingga penyakit di dalam ada, di luar baik, di dalam sakit, bersalaman, beragapan, tapi hati bersesarikan. Kenapa? Karena ada perbedaan, karena ada pertengkaran. Maka kita ini hidup kada boleh menyimpan marah di dalam hati. Ujar Imam Al-Ghazali rahimahullah, Allah menyuruh kita hidup 2 aja. Pertama, jangan sedih hati. Setiap yang terjadi itu kehendak Allah. Sehebat apapun kita, tidak ada yang bisa menembus pagar takdir Allah. Ada dikisahkan oleh kawan ulun, anak ini diramalkan mati disambar buaya. Jadi takutannya disambar buaya, jualnya rumah nang di pinggir sungai, nang di pinggir parit dijualnya, pindahan ke pegunungan. Di sini di Kecamatan Lumut kepindahan. Jadi kada lagi di pinggir parit, buaya kan kada di sana. Paling ada buaya darat. Karena kan lautnya dia kayak apa? Jadi ada buaya darat, saya berarti dia ada lautnya. Sekalinya ganal anak tuh, sudah ganal bisa begawi. Begini abahnya di kabun, mencangkul betis, karena ibu betis luka buruk, infeksi buruk karena ada gula, lalu kada sembuh, lama-lama mati. Sekali diselidiki ternyata cangkulnya buaya. Ada kawan juga, tetap sampai buaya. Cuman buaya yang ada di cangkul, ada kawan. Sehebat apapun kita, ternyata ada kawan menembus pagar takdir Allah. Makanya hidup jangan bermarah-marahan. Apa yang terjadi itu sudah kehendak Allah. Ada guru di kampung diundang oleh orang, datang aja dia timbah maghrib malam. Sekali datang kada buruan sidin sorangan juga di sidin kada ada potongan arwah orang nih. Tapi kenapa mau undang? Biasa kan orang bersaruan kan bertahlil makanan. Ini kada ada orangan sidin.
lawa sidin untuk berduduk bertakon sidin napa aja pian dia mau undang ulun ke sini kada ada guru aja mau undang pian beneran kada ada acara apa-apa kada namun pian hendak perlu apa anak boleh kan apa ai sidin sudah datang boleh sidin kada tarik sedikit pun muka kada berubah. Kenapa memandang di balik itu ada Allah berkehendak tersenyum sidin alhamdulillah Allah mau uji aku kayak apa aku lulus apa kada tersenyum. Kenapa? Karena tahu Allah yang mau uji. Malam esok diundang pulang datang pulang sidin sama malam pertama pada sare mun kita mendustai gitu jangan coba-coba malam esok tangga tapi dah pohon pisang sebelah cobakan aja mendustai orang sidin kada. Malam ketiga mau undang pulang datang pulang begitu datang sidin bercakap aku tahu aja sidin ikan ini mendustai aku tapi aku kada sare. Kenapa? Karena aku memandang di balik itu ada Allah berkehendak mau uji aku jadi aku kan apa-apa semua ini kadang terjadi kecuali atas izin Allah maka aku kada sare karena memandang kepada Allah karena hatinya bersama Allah. Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu setiap nafas ma'allah azza wa jalla hembusan nafas kada ada liwat sedikit pun kecuali mengingat Allah maka kada mau sare. Kantor apa sari semua itu minallah semua itu ujian dari Allah. Makanya kalau kita nih bermarah-marahan bersarik-sarikan itu ba'amal hilang nang tadinya kita baik jadi kada baik aduh saya jauh lah laki bini bertangkar berkelahi nang bini sarik hampas mangkok pecah dua nang laki ambil piring hampas pecah selesai. Dan nang laki harga piring bisa kita beli harga diri itu kemana mencari. Coba lihat berangotan kalau nang bini merangot ada bertaguran orang laki juga merangot bila berjalan berjajakin bukan kamu melibas bilang menganting lawang tegoi merangot harus mandak piring yang kayak berhampas. Kenapa? Karena tadi bermarah-marah. Karena tadi bertangkar. Ulah nang laki ke kabun bukan begawi. Duduk di punggung nio. Sambil berukuk, sambung puting rokok. Kayak orang kehilangan decing. Ya kawan, napa ada begawi pian? Napang begawi jahati ini kada nyaman pikiran sontok. Kenapa? Karena bini ma'amuk di rumah. Mana tenang di situ mana tenang. Walaupun yang ada di rumah kada tenang. Nang bini juga di rumah adalah anak berbuat baik kawan laki. Nang biasa dimasakakan laki ke kabun. Jadi boleh tinggal makan. Kira-kira bermasak apa kada? Ada harapan. Nang model hadir ini ada harapan. Namun berkelahi orang laki ada harapan. Berarti harap di kamar bangko mata menangis. Jangan umat ada dimasakakan kalaki monor lagi napang masakan eksis sontoloyon tarik banget si jin padahal halam menyambut laki yayang manggil kali sudah tarik sontoloyon kan kada karuan apa makanya mun anda berakhlak meniru Nabi jangan ada pertengkaran. Maka kemarin ulun mengasih amalan supaya kita nih jangan selalu bertengkar dalam rumah tangga, jangan masuk rumah kecuali membaca Bismillah. Bila pada terbaca bergulik pulang, baca Bismillahirrahmanirrahim supaya kurang pertengkaran. Kalau kita di rumah tuh tidak ada pertengkaran seminggu jadi yang berangkutan. Laki jangan ganas kawan bini bercakap, bini jangan kasar kawan laki seminggu aja. Karena beda per seminggu sampai seminggu pulang. Cukup 40 hari. Kada berkekarasan bercakap, kada suah menembirau bersebeja, itu ada harapan bisa berakhlak seperti Rasulullah. Namun kada ada harapan. Nah, mungkin kita hendak belajar agama biar laki baru marah. Dengarkan aja, anggaplah radio rusak begitu. Jangan dilewati.
Amun dapat 40 hari menahan, jangan melawan, ada harapan. Orang ini berakhlak mulia. Kalau bisa, ya Nabi, inilah orang yang banyak di surga. Yang banyak di surga, ya Nabi dua aja. Pertama, husnul khuluq, baik akhlak. Yang kedua, pemurah. Bila kita pemurah, bila kita berakhlak mulia, di surga hendaknya. Ada mau di neraka. Karena Nabi bilang, orang berakhlak mulia masih surga. Caranya tadi, jangan bertengkar hidup dengan masyarakat, jangan ada persekitaan dengan keluarga, jangan bersengketa, merasa aman. Kesimpulannya, di dalam hati kita jangan bermarah-marahan, kita erat tali silaturahim, sanak pemilih nang lawas kada dapat didapati. Ulun alhamdulillah semalam dapat hadiah nang besar, hadiah yang sebesar ulun dapat dari Bupati Kabupaten Serdang Bedagai Medan. Itu hadiah sebesar untuk saya. Ternyata ulun mengisi ceramah semalam itu hari Ahad di tempat kelahiran mama kandung saya. Mama ulun itu umur 9 tahun dibawa merantau ke Tungkal. Jadi kada pernah lagi boleh ke Medan. Jadi waktu hidup selalu menyebut simpang 3 Perbaungan Lubuk Pakam. Orang Bahari menyambat Deli, rupanya bukan Deli, Deli Serdang. Cuman Sidin menyambat, aku jadi bergenak di Deli. Di Deli itu di Sidin simpang 3 Perbaungan. Asli ulun sampai ke simpang 3 Perbaungan. Dipadahkan orang, ya Allah, disinilah masa-masa kecil mama saya kemarin hidup. Maka saya termasuk menjalin silaturahim. Cuman keluarga kada ketemu. Karena nama yang dibawa kada mama saya 3 tahun yang lalu sudah berpulang ke rahmatullah. Caka Sidin hidup masih begamat ulun menuntut. Pererat tali persaudaraan, menambah nyaman. Ulun sampai ke tempat kampungan halaman mama itu aja nikmatnya bukan main. Ternyata menjalin tali persaudaraan itu adalah menyebabkan ketentraman hidup. Satu. Yang kedua, kalau kita hendak berakhlak seperti akhlak Nabi, tarku talabil asarat, latihan kita jangan suka mencari-cari kesalahan orang. Jangan suka mencari-cari kekurangan orang. Jangan suka menilai kada baik tentang orang. Jangan suka menyinggung di orang. Kacang latir dalam tertudung, menyindir para hidung. Ulun dipasani ayah. Jadi ayah dipanggil pas imbas sembahyang asar. Kang zuhur kang di al-Baqiyatul Salihat kiau Sidin ulun. Ulun belum jadi penceramah lagi, hanya mulai. Kiau Sidin, ikam Sidin, amun ceramah jangan menyinggungi orang. Jangan ada tujuan menyinggung orang. Membaca hadis, menyampaikan hadis, jangan ada tujuan menyinggung orang. Ulun tidak menyinggung orang. Makanya ulun datang hari ini tidak ada menyinggung orang, cuman menyinggung ibu-ibu. Biar kita nih berakhlak seperti akhlak Nabi. Guru kami kayak itu juga, kayak Imran Masyadi Al-Makurlah bilang kayak itu, jangan kasar-kasar di sini. Jangan pasti menyambati kekurangan orang. Karena orang hendak berakhlak mulia, latihan jangan mencari salah orang. Kalau kita nih suka mencari-cari kesalahan orang, lalu selalu menyalahkan orang, itu jauh hendak berakhlak seperti akhlak Nabi. Amun ada keluarga yang tak salah, dibujurkan aja. Mun wani, waduh ini berenai. Kalau tapaknya sambal berenai gitu. Jangan kita suka mencari-cari kesalahan orang. Kata Imam Luqmanul Hakim, kita ini rata-rata memang suka mencari salah orang. Ujar Imam Luqmanul Hakim, boleh kita coba. Nah, kita cari tahu orang ini suka menilai nang kada baikkah, nang baikkah. Bawa kuda syuting, ditunggangi berdua. Sekalinya orang banyak menilai
ini ya abah ya anak sama kejamnya, masa punya kendaraan satu dipakai berdua, nah kan salah kan? Kada dia menilai, ini bagusnya orangnya berdua beranak, tahan sama-sama di kendaraan. Ada mau? Oje Imam Luqmanul Hakim itu nakai salah, ikam aja naturon ingkopi tali kuda abah di atas, nyaman orang kena menilai baktinya anak kawan kawitan. Takkannya orang banyak menilai umaja gini kejamnya orang Tuhan yang anak nya nyaman mengongkong duduk di atas anak maka bertuhuk menarik kuda, salah lagi kan? Maka itu jadi Imam Luqmanul Hakim berhuruf baca kita nah abah di bawah ikam di atas, nyaman orang menilai. Coba lihat bertanggung jawabnya orang tuhawan anak. Sekali bertemu orang anak orang banyak majuan, inilah potongan anak durhaka ini, nyamannya ngomong di atas kawitan tuh menarik kuda di bawah. Kan salah lagi kan? Karena orang tuh suka mencari salahnya. Maka itu jadi Imam Luqmanul Hakim nakaikam turun aja juga. Jadi kalau kita naik kiri kuda, tarik aja kita berdua. Nyaman orang kadang mau menyalahkan kita. Sekalinya bertemu orang banyak masih hai, ya orang banyak ini iya anak iya abah, masa punya kendaraan kan dipakai-pakai di sini. Mubazir cara peraya bisi. Dan kalau orang ini mencari salah kan ada terus salahnya. Padahal Imam Luqmanul Hakim itu kurang apa? Tapi masih ada salahnya. Apalagi kita, makanya kita nih amun hendak berakhlak seperti akhlak Nabi, ada usah mencari-cari salah orang. Jangan suka kita membicarakan aib orang. Inya salah di situ, kita mungkin di lain. Orang itu berpanau, kita sambati panau orang. Karena kita memang kan berpanau, tapi berkurang. Kan parah lagi kan? Ya kadang merasa berpanau Pak. Nyamananya berarti orang panau. Iya, tapi kada sadarnya kalau itu berkurang, artinya orang yang suka menyambati orang sebenarnya inya pada lebih baik daripada itu orang. Itu ada kitabnya tuh. Maka dia bila orang suka menjelik-jelikan orang, jangan dikawani. Karena bila kita kawani, karena begitu kita selisih paham, habis kita disambatinya ke orang pula. Makanya jangan mencari salah orang. Yang ketiga, orang kalau hendak berakhlak seperti Nabi, husnul khuluq. Apa namanya? Husnul insaf, punya kesadaran yang tinggi. Kita sebagai orang tua sadar anak itu tanggung jawab kita, itu amanah. Akhir zaman amanah ini ditinggalkan. Hanya sebulan 2 bulan nak sibuk dia masuk kantor keluar kantor karena pekerjaannya, seakan-akan penting mencari duit daripada menghargai anak. Padahal anak ini amanah. Nah keluar jam 6 pagi, anak masih guling. Pulik jam 7 pagi, anak guling pulang. Anak kenal di tangan pembentuk. Maka pembentuknya baik pulang mengun anak kita. Maka bunga pada seorang laki di rumah awan pembentuk. Lawan-lawan pas dikawini lakinya. Ibah menggigit jari. Kenapa saya bercakap? Aku menyaksikan seorang. Gimana? Di film Indonesia. Makanya anak jangan ganal di tangan pembentuk. Kena anak manja dengan pembentuk, kena abahnya juga simpati dengan pembentuk. Makanya silahkan punya pembentuk, maharagu anak jangan. Silahkan punya pembentuk, menyiapkan makan laki jangan. Ini kadang mulakan kopi laki pembentuk, menyiapkan makan laki pembentuk. Akhirnya laki simpati dengan pembentuk, kawin dengan pembentuk. Tidak 1-2, karena Sophie sudah membuktikan di film Indonesia sudah jangan juga. Itu kan singgungan. Maka carilah pembantu yang jangan bungas pada seorang. Coba lihat kita dulu, mama kita. Pernahlah kita ganal di tangan pembantu. Kami 15 bading ganal di tangan mama berita. Tidak ada mama kami bisi pembantu. Kenapa? Ada berduit menggaji pembantu. Maka untuk rumah tangga silahkan pembantu. Yang 2 ini jangan. Menyajikan makan laki dengan anak jangan ganal di pembantu. Seakan-akan penting duit daripada anak. Pada anak sampai ke akhirat bertanggung jawab. Kalau kita duit
berduit kakak dagang takdir suki mentakdir kada ada pula kada tahu memang sudah takdir kita kayak itu kayak apa. Tapi kalau anak ini tanggung jawabnya ke akhirat. Amun kita kada berduit kada masalah. Amun nyadar rezeki kita ada aja tuh. Kadang-kadang kita nyane mencari duit, masya Allah, kan ingat makan lagi sampai kena penyakit mah. Ada saat makan, mau cari duit terus. Ada berjual nasi, malah makan dia. Ketinggung nih anak luar, ketinggung. Kalau berjual nasi wajar lah, kelaparan. Berjual nasi kelaparan juga. Bunga tambuk makanya. Sudah banyak berduit, Tuhan timbul penyakit. Nah, mencari sihat, habis duit pula. Tadi mencari duit, hilang sihat. Mencari sihat, habis duit. Makanya kita husnul insaf. Jadi orang anak juga harus sadar bahwa anak wajib berbakti awan kawitan. Hidup kada boleh memutuskan hubungan baik awan kawitan, pantang itu. Sesukses apapun, sehebat apapun, bila memutuskan hubungan baik kawan kawitan, maka jangan harap hidup bahagia. Jangan mimpi hidup hendak bahagia. Menegau silakan, bermimpi jangan. Tahu kenapa pohon mangga itu maka subur pohonnya, hijau daunnya, lebat buahnya, karena mangga tidak memutuskan hubungan baik dengan akarnya. Kalau akarnya itu ditata, berarti putus hubungan dengan batangnya. Lihat 5 tahun akan datang, berbuahlah mangga lagi. Dan diharapkan pohonnya hidup, tapi buahnya kada karuan. Orangnya berharta, tapi barakahnya hilang. Walau berharta, tapi masih kurang terus. Kita walaupun kada berharta, tapi merasa cukup. Walaupun lauk ikan kari, walaupun lauk nang beras nang raskin, kan masalah. Yang penting bini tersenyum, laki ramah. Selesai. Bah makan cakap pesambal ajan 2 kali mau singos laki. Mulai cindul keluar. Ada masalah. Nyaman makan di rumah. Kenapa? Karena rezekinya dianggap cukup. Karena ada memutuskan hubungan baik awan kawitan. Makanya kuncinya kita nih, jangan pernah memutuskan hubungan baik kawan kawitan. Jangan pernah memutuskan hubungan baik dengan guru sampai kepada zuriatnya. Insya Allah hidup nyaman, sadar. Nah, jadi penceramah juga sadar. Ceramah itu menghendaki supaya ilmu bermanfaat. Sama-sama kita jadi orang baik. Sadar kita ada budaya kita tolak ceramah tuh mengharap amplop handel. Ulun terus terang ya. Di suah, ulun makan di ceramah ada suah. Ulun di rumah makan nasi, makan lauk. Kan sudah makan di ceramah. Pengajian nampian dulu, kan ulun pakai. Ulun ulahkan ke pesantren di Pembangi sana. Ulun tukarkan ke Honda, pakai pengajian. Ada yang pribadi kan ya, dede ulun pakai Honda tuh jalan-jalan. Dede, bila ulun keluar ke pengajian, bila kadang ke pengajian, ulun silaturahim, mengkaca di rumah, duri. Berarti duit kempian yang dijolong ke ulun, jariahnya mengalir ke pian. Ulun kada dimakan, suah ulun makan duit cerak makan suah. Kalau ulun jangan maharap, kena uguli. Tapi panitia pun harus sadar juga. Awalnya sedang bangun pesantren, begitu kan? Apa? Sadar sama sadar, begitu. Mendijulungi ambil, bilang ada dijulungi takuni. Orang berakhlak mulia itu, jangan pasti risih, begitu santai saja, enjoy saja. Yang terakhir. Orang hendak berakhlak mulia itu katanya warujuk bil malalatin nafsi. Amun hendak berakhlak mulia kayak Nabi, siap kembali kepada kebenaran sekalipun mencela diri sendiri. Kita ini banyak yang mau kembali kepada kebenaran, tapi kadang mengaku salah ini berat. Kita ini kalau hendak berakhlak kayak Nabi, amun kita tersalah, ngaku salah bahayanya. Kita ini jangankan orang, kadang laki bini aja ngaku salah terus ngalihan.
Pemasak tu na masa kisuk masin lah faktor nang laki juga cara menaku ke depan gue sesarik terus mak dia kayak ini mau masak sop masin lahap ini tinggi naik dia nang laki ada senonoh pemasak kebanyakan kuyahnya nang bini kan dia mau ngaku salahnya kok bilang banyak dia nang bini sedikit kuyahnya toh dia nang laki mau sedikit kayak apa masin nih rasain sini kamu rasain dia nang bini orang macam sedang aja dia orang mau lopok aja nah ada mau ngaku salah orang apa masinnya masin kakak di cara saya ya Allah minta maaf lah kemasinan maka jangan dimakan itu lah masak akan pulang atau buang ibu gente pulang jangan kita pada mengaku kita nih salah mengaku lelaki gitu juga ada mengaku maka bini diwasan banget soalnya jadi wastawa jadi laki itu kan mengaku juga ada durian oh kecongkong dia memilih menguncang asal berbulak-bulak bunyinya dikira titik durian itu berbulak orang tak ingatin berbulak orang bila berbulak masak takkan boleh ke rumah sekali dibuka oleh nang bini nah buruk sebelah nang bagus nang bini kan dibuka durian dia laki tahu dia bakal nang tewas nih dia nang laki dia bini salah mahal nih dia nang laki mikirnya kadek dia nang laki enggak makanya melukah lagi berapa gram ya jenang bini 3-10 mending dia bini menukar nang kemurahan orang tukar nang 50 sebiji dan mati lakinya 50 mulai dah dia lalu pada kamu sari kan mengaku salah dah aturannya ini mana tersalah atau mana hadingai mungkin rezeki nang penjualan mungkin kita kada menukari mungkin menukar sekian lagi mungkin kita kada ada duit kan nyaman itu akhlak bersama akhlak Nabi. Dia kata Nabi nikmat iwas, nang laki kena mengaku sama, ada bida-bidanya kan sama. Makanya kita ni kembali kepada kebenaran. Ada kisah, dari kisah yang PR lagi. Sahabat Umar bin Khattab, sidin pengajian. Sedang pengajian orang banyak ni tadi, sekalinya mungkin terlewat lawas. Ada yang sakit parut. Hendak berkantut ditahan di sini alhamdulillah berkantut kena bersuara tapi gue tahu makanya urut di mana aja pengajian jarang lawas itu cuma ya ini termasuk lawas cakutan kalau pada sakit parut kalapasan kantut tadi gue tahu sampai ke sahabat Umar ya sahabat Umar siapa yang berkantut di pengajiannya ayo ke sahabat Umar keluar ikam baudu ikam hanya boleh pulang yang berkantut bingung sini kalau keluar ketahuan orang tadinya berkantut maka kantut itu bau pulang maka baunya kan sempaka pulang dalam fikih kalau kita berkantut sunat merahasiakan dalam fikih gitu bila kita berkantut di tengah orang ini sunat berdulu ketik hidung jadi orang kada tahu kalau kita berkantut kita gini berbuat juga kayak gitu karena kalau inya pun kantut walaupun berbau nya rasa orang di dalamnya kan masalah ada ketik hidung tapi kalau orang berkantut kan kada nyaman baunya tapi kalau seorang berkantut sorangan di kamar kan ketik hidung kan jadi pitik hidung biar kada ketahuan dia kena berkantut sunat hukumnya karena kan itu air baunya tuh air mana ada orang kayak pagi bungasnya ada kantut bau parfum ada kalau berpakai buruk banyak memang ada kata buruk nah, jadi begitu dia sahabat keluar ikan yang berkantut bingung hendak keluar ketahuan kada keluar sahabat Umar Sari sahabat Ali ada tiga ya sahabat Ali hai sahabat Umar baiknya jangan cuma nama kantut suruh keluar kasihan sidin kita ketahuan orang sidin nama kantut air sidin baik suruh keluar beretaan berdua beretaan berbulik beretaan nyaman kada ketahuan saya pernah berkantut tadi kira sahabat Umar bujur sahabat Ali ini minta maaf sahabat Umar ya sahabat Umar aku minta maaf lah aku salah aku salah memang ikan salah berkantut tapi aku salah juga hendak membuka air ikan kada boleh kita membuka air orang maka itu di sini aku minta maaf ayo keluar beretaan berudung beretaan berbulik beretaan ya Allah yang berkantut senangnya 2 kali sehari dalam kenapa rahasia kada terbongkar jadi kalau kada putih hati kada mungkin kita bisa minta maaf sudahlah kita karena kantut si orang kita pulang minta maaf tak kita tapi orang berakhlak Rasulullah
harus begitu. Kalau kita ini bisa kembali kepada kebenaran, sekalipun mengaku salah, ada harapan anak berakhlak seperti akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun yang kelima, kita sambung pada episode berikutnya. Yang dapat saya sampaikan, lebih kurang banyak minta maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.